Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 4 dan tak lupa siswa-siswi SDIT Cendekia. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Pak Isan kali ini di tematik kita akan melanjutkan pembelajarannya kemarin tentang indahnya keberagaman budaya negeriku, tema 7 subtema 2 yang kelas 4 bagian yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah anak-anakku semuanya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah kita membaca basmalah, langsung aja kita masuki materi berikutnya, yaitu tentang muatan pembelajaran IPS dan SPDP. Nah, yang pertama yaitu muatan IPS. Kita akan mempelajari tentang menjelaskan keberagaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia sangatlah beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, yang pertama itu ada contohnya rumah adat Bailelo. Ini kita akan membahas tentang keunikannya. Nah, keunikan rumah adat Bailelo. Nah, rumah adat Baileo ini asal provinsinya yaitu di Maluku. Keunikannya yaitu bentuknya panggung, kemudian dindingnya terbuat dari kayu, lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku, kemudian atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakang. Kemudian yang terakhir, atapnya terbuat dari daun sagu, satu daun kelapa. Kemudian kita akan bahas yang rumah adat yang kedua, yaitu rumah adat Honai. Nah, rumah adat Honai ini terdapat di Papua. Keunikannya yaitu berbentuknya bulat, kemudian dindingnya terbuat dari rotan, tali hutan, aling-aling, dan kayu. Kemudian lantainya itu berupa tanah. Atapnya berbentuk kerucut atau kubah dom. Kemudian atapnya terbuat dari alang-alang. Rumah adat berikutnya yaitu rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini berasal dari Sulawesi Selatan. Keunikan rumah adat ini adalah berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku, lantai terbuat dari papan kayu tanpa paku, kemudian atapnya berbentuk melengkung seperti perahu, dan atapnya terbuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Rumah adat berikutnya yaitu rumah adat Lamin. Anak-anakku ada yang tahu rumah adat Lamin itu di mana? Rumah adat Lamin itu berada di Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah adat ini yaitu yang pertama berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu, diselingi daun rumbia, kemudian lantai terbuat dari papan kayu dan direkatkan tanpa paku, ujung atapnya berbentuk pelana, dan yang terakhir atapnya terbuat dari kayu. Nah, kali ini kita akan menjelaskan keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya pesta adat atau pada waktu pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, keunikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang pakaian adat yang ada di Bali. Keunikannya itu apa? Nah, keunikannya itu pakaian adat yang buat pria
yang ada di Bali terdiri dari ikat kepala atau udeng, kain songket saput, dan sebilah keris terselip di pinggang bagian belakang. Kemudian untuk yang pakaian adatnya perempuan yaitu berupa kain songket, setagen songket atau meprada, dan selendang senteng. Bagian kepala memakai hiasan bunga emas dan bunga kamboja. Nah, kita akan bahas pakaian yang kedua, pakaian adat yang kedua yaitu Kalimantan Timur. Keunikannya yaitu pakaian adat prianya memakai tutup kepala atau topi yang berhiaskan bulu-bulu enggang, baju rompi, dan kain tenun sebatas lutut. Sebuah tameng dengan hiasan yang khas berada di tangannya. Untuk berikutnya, kalau pakaian adatnya yang perempuan dari Kalimantan Timur memakai topi dengan hiasan yang khas, baju rompi, serta kain rok dengan warna hiasan yang khas pula. Keunikan pakaian adat yang berikutnya yaitu pakaian adat yang ada di Pulau Jawa Barat. Keunikannya yang kalau untuk pria itu berupa tutup kepala destar, berjas dengan berleher tertutup atau jas tutup, dan berkain batik. Kalau untuk yang pakaian adat perempuan dari Jawa Barat ini memakai baju kebaya dan berkain batik. Keunikan pakaian adat yang berikutnya yaitu dari Jambi. Keunikannya yaitu pakaian adat pria Jambi memakai penutup kepala yang disebut lacak, kurung, kain songket yang melingkar di tengah badan, dan kalung bersusun. Pakaian adat perempuan Jambi memakai mahkota, baju kurung, berkain songket, dan kalung bersusun. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang di muatan Mupel SBDP tentang pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Jadi pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah informasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Nah, berikut ini adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang paling sebelah kiri itu merupakan formasi penari membentuk pola garis lurus ke depan. Yang tengah itu merupakan formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Yang paling kanan merupakan formasi penari membentuk pola lantai persegi. Kemudian contoh berikutnya yaitu yang paling kiri itu formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Kalau yang tengah itu membentuk pola lantai garis zigzag. Kalau yang paling terakhir atau paling kanan itu membentuk pola lantai segi lima. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Ini tentang mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Nah, gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerakan tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga sangatlah beragam, yaitu gerak lemah lembut, gerak menghentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas dan sempit. Selain itu, tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain tempo cepat, sedang, dan lambat. Menjelaskan iringan musik tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi oleh musik.
Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat tradisional. Alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari juga berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Nah, itu tadi pembelajaran tematik hari ini muatan IPS dan SPDP. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terakhir, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.